Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fahamdan li rabbin hassana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmati jahli wad dayajiri ila nuril islamin wa ilmin wa hikmatin wa imanin wa yumnin wa khairil awamiri. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala ni'matil islam wal iman wa kafa bihamin ni'mah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtari man da'ana ilaih bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Shalla alaika Allahu bari'uka alladzi bika ya mushaffa'u khassana wa habana ma'alikal adhari ma'dini zarrikal asma' fahum sufunun najati himana. Labbaik ya Rasulullah, labbaik ya Nurullah, labbaik ya Habiballah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina wa nuril qulubina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwaji wa dhurriyyati wa ahli baiti ila yaumiddin. Limpahan puji serta syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, yang maha luhur, yang maha bijaksana, yang alhamdulillah di malam yang penuh keberkahan ini Allah izinkan kita duduk bersama-sama, bersalawat sama-sama, mengingat Allah dan Rasulnya. Ya insyaallah mudah-mudahan tidak Allah keluarkan kita dari majlis yang mulia ini melainkan dosa kita diampuni oleh Allah, diganti dengan pahala yang berlimpah. Allah kabulkan segala hajat dunia maupun akhirat. Doa yang selama ini kita minta maupun yang lupa kita minta semua diijabah oleh Allah. Amin ya rabbal. Salawat beserta salam terlimpah curah ke haribaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Salam ta'zim kami sampaikan kepada seluruh para alim ulama, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat yang selalu kita harapkan doa serta keberkahannya. Ya insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat wal afiat, diberkahkan kehidupannya fi dini wa dunya wal akhirah. Ya insyaallah mudah-mudahan kehadiran beliau-beliau di tempat ini penyebab turunnya rahmah, taufik dan hidayah dari Allah. Amin ya rabbal. Salam ta'zim kami pula sampaikan kepada jajaran pemerintah daerah, baik Bapak RT, Bapak RW, Bapak Lurah atau Bapakku serta Bapak Camat atau yang mewakilinya. Ya insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat wal afiah, diberkahkan kehidupannya fi dini wa dunya wal akhirah, dan insyaallah jabatannya di dunia ini penambah nilai ibadah di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Bil khusus kepada akhil al mahbub yang enggak asing lagi, yang selalu nyenengin, yang selalu nyejukin, orang sumpah ngelihat beliau senang hatinya. Pada Gus Aldi mata Allah bituli hayati syarif, semoga Allah panjangkan umur beliau, sehat wal afiah, diberkahkan kehidupannya fi dini wa dunya wal akhirah, dan insyaallah beliau diberikan keistiqamahan oleh Allah untuk selalu menebarkan salawat ke penjuru negeri ini. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Jujur saya ngefans banget sama Ustadz Aldi. Saya pernah satu panggung ke beliau ini di Cirebon waktu itu. Rifki masih kecil Gus waktu itu, sampai sekarang juga tetap kecil karena setiap ceramah nggak dikasih apa-apa Gus. Nggak ada air, nggak ada kue, nggak ada apa, gimana mau gemuk gua. Gus Aldi alhamdulillah beliau ini gombalannya mengguncang dunia, sholawatnya mengguncang arasnya Allah. Ini yang dicari laki-laki yang begini. Neng sare mau punya suami kayak Gus Aldi? Ngimpi. Oi si jomblo lu. Saya lagi bingung Kiai. Semua kalau saya lagi ceramah saya paling marahin perempuan, tapi setiap kali ceramah perempuan juga yang paling banyak.
Saya cuma mau ngasih tahu, laki paling banyak di surga apa di neraka? Surga neraka. Yang paling banyak neraka laki apa perempuan? Ya rasah lo. Serem. Bu, perayaan Maulid tiap tahun dijalanin, betul? Dimeriahin, betul? Ini saya mau bahas Maulid apa bahas suami istri nih? Rumah tangga apa Maulid? Gue tahu kalau dia bilang Maulid berarti dia udah capek ngurusin rumah tangganya. Ma'asyal hadirin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat, dalam firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Nabi, katakan wahai Muhammad, dengan anugerah rahmat yang aku berikan maka bergembiralah, senanglah. Hadir di sini senang nggak? Gembira nggak? Apa yang buat senang, apa yang buat gembira? Habib yang ngomong nini lagi. Nasib yang pastinya kumpulnya di sini kita bukan karena undangan panitia, melainkan atas izin Allah. Kita hadir di dalam tempat yang mulia ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Allah, bergembira atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada aja yang ngebenci Nabi. Ada yang bilang Maulid inilah begitulah. Ngapain ngadain Maulid, buang-buang duit. Ini mau jawabnya pakai emosi apa pakai dalil? Emosi apa dalil? Enakan emosi ya. Kemarin ada yang datang ke rumah saya, ngapain sih Bib ngadain Maulid, buang-buang duit. Tenda bayar nggak nih? Panggung bayar? Sound system? Hadroh? Gus? Gue nggak berani ngomongnya. Semuanya ada uangnya. Tapi yang saya mau tanya, kira-kira ngerasa dirugiin apa enggak? Enggak dirugiin enggak? Orang yang sedekah untuk acara Maulid rezekinya akan dilipat gandakan oleh Allah. Kalau orang yang hadir dalam acara Maulid dengan penuh kebencian, naudzubillah min dzalik, lagi ngapain sih ngurusin kita yang ngadain Maulid? Kalau ditanya ngapain ngadain Maulid, sekarang saya mau jawab dengan bahasanya Betawi, boleh apa enggak? Duit-duit gua yang capek, yang keringetan, ngapa lu yang repot? Betul apa enggak? Setiap sesuatunya kalau udah cinta gak bakal pernah ada dalilnya. Cinta harus pakai dalil, enggak? Harus pakai dalil. Neng, tahu cinta? Blow on. Saya bingung Gus. Ini perempuan kalau dikasih bunga sama laki-laki senang setengah mati Gus. Betul apa enggak? Dikasih bunga satu tangkai mawar, ya Allah senangnya setengah mati. Kalau saya tersinggung. Yang dikasih kembang orang hidup orang mati. Orang hidup orang mati. Ya secara nggak langsung Neng kan disumpahin mati Neng. Neng, kalau ada AA bilang Neng, I love you, sampein lagi dong. Sorry, saya nggak butuh love you, saya butuhnya gobil tuh. Entu perempuan terhormat namanya, baru dikasih bunga aja. PA. Kadang banyak yang nanya sama saya juga, Bib doain biar cepet dapet jodoh. Kalau doa penenang hati, gue tahu doanya. Kalau doa mau ilangin penyakit, ada doanya, ada juga doanya. Ya mugallibal qulub tsabit qalbi ala dinik, tuh nenangin hati. Ada lagi yang doanya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub wa dawaiha wa abdani wa shifaya. Itu juga nenangin hati dan juga ngangkat penyakit. Kalau lu minta doa sama gue, minta jodoh, kan gue bingung doanya apa. Saya tanya, lu kerja nggak? Masih nganggur, Bib. Sampai budak juga nggak bakal ada perempuan mau.
Yang namanya perempuan itu mau kalau seandainya lakinya kerja, duitnya dijajarin di perut, perempuan mana juga mau. Betul nggak? Neng kan matre. Emang nggak terima saya ngomong neng matre? Nggak terima. Saya punya duit 100.000 sama 1 juta, pilih yang mana? Padahal gue belum tentu ngasih, lu udah pilih yang 1 juta. Kalau seandainya perempuan matre itu kodrat, perempuan nggak boleh marah kalau dibilang dia seorang perempuan yang matre. Kenapa? Karena cantik itu butuh modal. Nineng, lu dengerin baik-baik Nineng. Kalau ada laki yang bilang perempuan itu matre, emang dasar yang lakinya kere. Jadi tetap bangga, pertahankan kematrean kalian. Kita makalah sama perempuan. Jauh. Orang sukses lahir dari seorang perempuan. Yang namanya setiap negara ada ibu negara. Setiap negara juga punya pusat namanya ibu. Yang namanya ibu itu perempuan apa laki? 3-0 kita kalah. Betul. Seorang wali min auliyaillah, seorang yang saleh, Gus Aldi, semua para kiai, para alim ulama lahir dari perut seorang perempuan, bukan? 4-0 kita kalah. Yang namanya sorga ada di bawah telapak kaki seorang perempuan, bukan? Berapa 0 udah? Tapi ingat wahai wanita, tatkala seorang wanita yang namanya ridho awalnya ada pada orang tua, tatkala seorang laki-laki menyatakan saya terima nikah dan kawinnya fulana binti fulan dengan mas kawin tersebut dibayar tunai, maka keridhaan orang tua pindah, keridhaan Allah pindah ada pada 85 kita menang. Laki mah selalu menang. Coba kalau yang ceramah ustazah laki salah mulu. Ini berhubung yang ceramah laki, akhirnya laki menang mulu. Neng, Allah sudah kasih kedudukan yang sempurna buat perempuan, betul. Wasilah dari Nabi Muhammad SAW. Dulu di ahli Arab, setiap ada perempuan yang lahir dibunuh, dikubur hidup-hidup. Sekarang yang namanya perempuan memiliki kehormatan yang tinggi dan besar di hadapan Allah. Kenapa? Semuanya dititipkan. Tapi ingat, sadar diri dong kita. Kalau setiap wanita modelnya kayak kita zaman sekarang, nih hari semua pada kerudungan rapat-rapat, cakep-cakep bener, cantik-cantik bidadari sorga. Wanita-wanita soleha, tapi bohong. Besok namanya nyapu, pakai dong kerudungannya. Bib, tapi kan gak ada laki-laki yang lewat. Ingat, setiap satu helai rambut perempuan dapat memasukkan 4 laki-laki ke dalam neraka jahanam. Hati-hati. Perempuan ini fitnah. Perempuan, istri kita itu fitnah. Satu helai rambut laki-laki akan bisa, satu helai rambut perempuan akan memasukkan laki-laki 4 laki-laki ke dalam neraka. Yang pertama ayahnya, yang kedua suaminya, yang ketiga anak laki-lakinya, yang keempat pamannya, mau dari ibu mau dari bapak. Makanya perempuan itu hati-hati. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Perayaan Maulid seperti ini Allah telah menyatakan, diserukan kita untuk bergembira atas kelahiran baginda Nabi besar Muhammad. Ada aja lagi yang ngomong, Habib, ngapain sih kita ngadain Maulid, terlalu memuliakan dan mengagungkan Nabi? Gak usahlah mentuhan-tuhankan Nabi. Yang mentuhankan Nabi siapa? Kita memuliakan Nabi karena Allah lebih dulu memuliakan Nabi, karena Allah mengagungkan Nabi. Maka dari itu kami mengikuti apa yang Allah berikan kepada Nabi. Kalau Allah aja memuliakan Nabi, kalau Allah aja mengagungkan Nabi, apalagi model kayak kita orang yang hina. Masa iya nggak boleh kita memuliakan Nabi? Masa iya nggak boleh mengagungkan Nabi? Kenapa kita memuliakan Nabi? Kenapa kita mengagungkan Nabi? Karena kami pun ingin dimuliakan dan diagungkan juga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada juga yang mengatakan, Bib, emang hadir Maulid ini apa manfaatnya? Ada keberkahan di dalamnya. Betul apa enggak? Betul apa enggak?
Ada silaturahmi di dalamnya. Ada orang silaturahmi di dalamnya. Orang yang tadinya satu kampung sejarang banget ketemu, nih hari kita ketemu. Betul? Yang tadinya susah ditagih utang, nih hari ada orangnya. Semuanya ada di sini. Alhamdulillah. Keberkahan ada. Emang Nabi punya berkah? Kalau kita punya keberkahan cuma dua. Guru dan orang tua. Kalau Nabi keberkahannya dari ujung rambut sampai ujung kaki semuanya berkah. Kasih satu contoh keberkahan. Bukannya Nabi manusia sama dengan kita. Betul, di dalam Al-Quran dikatakan laqad ja'akum rasulun min anfusikum, akan datang seorang nabi dari golongan kalian wahai manusia. Nabi betul manusia, bukan malaikat, bukan jin. Nabi manusia, tapi nabi manusianya beda dengan kita. Kalau kita jangan disamain sama nabi. Kalau kita lebih pantas disamain sama kebo. Tahu kebo? Sama enggak sama kita? Yakin beda? Yakin beda? Kebo makan enggak? Kita? Kebo mandi enggak? Kita? Kebo tidur? Kita? Kebo kerja? Kita? Apa yang beda? Yang bikin beda, kita sholat kebo. Jadi kalau ada orang yang enggak sholat berarti dia istri nggak sholat istri, suami nggak sholat suami, RT nggak sholat RT, RW nggak sholat RW, Pak Lurah nggak sholat Lurah. Lo kayaknya bakal dicabutin KTP lo nih. Pak Camat nggak kerja, kalau dulu belum. Main kebo aja lu. Yang namanya camat kerja sama juga. Sama dengan kalau camat nggak sholat, ustadz nggak sholat ustadz, kiai nggak sholat kiai, habib nggak sholat habib. Lu giliran gua kenceng banget. Giliran tadi Pak Lurah RT Ini yang bikin beda kita dengan Nabi Yuna Muhammad, Nabiur Rahmah, Nabi yang penuh kasih sayang. Beda dengan kita. Kalau kita kan ya Allah milih-milih kasih sayang. Yang pertama, kalau kita punya makanan banyak, ada yang enak sama yang nggak enak. Yang nggak enak kita kasih siapa? Kasih siapa? Kasih kebo. Kasih tetangga pastinya. Yang enak kita makan. Ini beda dengan Nabi. Satu waktu Nabi Muhammad SAW panen kurma. Yang enak dipisahin, yang nggak enak dipisahin. Yang enak dibagi ke seluruh sahabat Nabi, yang nggak enak Nabi yang makan. Satu riwayat dikatakan saking nggak enaknya itu kurma, yang mau dimakan dicelupin malam, pagi baru dimakan. Ditaruh dulu, direndam di dalam air, baru merasakan dalam keadaan lembek. Itu Nabi beda dengan kita. Kalau Nabi punya keberkahan, betul Nabi kehidupannya berkah. Ada satu riwayat Nabi Muhammad SAW, kalau mau ngeludah, itu sahabat semua pada berdiri tangannya, pada nyamperin ke hadapan Nabi. Tangan yang pertama datang, ludahnya disampaikan di tangan Nabi, disapu, diusap dari ujung rambut sampai ujung kaki. Apa kata Nabi? Murtad, kafir. Enggak, Nabi Muhammad mengatakan, wahai sahabatku, engkau tidak akan pernah terjilat api neraka. Ludah Nabi berkah. Ludah lu. Siapa yang mau nangkep? Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW satu waktu, setiap malam ini, Bu, Pak, tolong didik anak-anak kita. Kalau mau tidur malam, suruh dia pipis, habis itu ambil wudhu. Jangan sekiranya cuman, nah cuci kaki dulu, cuci tangan, cuci muka, pipis dulu. Jangan begitu. Itu adalah pengajaran dari Nabi Muhammad SAW. Pipis dulu, cuci muka, ambil wudhu. Nabi satu waktu setiap malam itu pipis. Pipis satu waktunya ditaruh di bawah, besoknya Nabi biasa buang. Yang tahu cara buangnya cuma Nabi. Ini waktu paginya Nabi belum mau buang. Selesai ngajar Nabi buang.
Balik ke rumah ngelihat nggak ada bejananya. Ditanya sama Siti Aisyah, ya Aisyah, ngelihat nggak bejana yang dibawa tempat tidur? Nggak lihat ya Rasulullah. Coba ditanya ke Ummu Yusuf, ditanya ke Ummu Yusuf, ayo Ummu Yusuf, ngelihat nggak bejana yang di bawah tempat tidur? Lihat ya Rasulullah. Di mana? Diambil ke dapur, dikasih ke Nabi. Begitu dikasih ke Nabi, Nabi lihat kosong isinya. Ditanya sama Nabi, wahai Ummu Yusuf, ini kemana isinya? Aku buang ya Rasulullah. Buang kemana? Kesini ya Rasulullah. Pipis Nabi diminum. Apa kata Nabi? Wahai Ummu Yusuf, engkau neraka jahanam, engkau murtad, engkau kafir. Enggak. Nabi Muhammad mengatakan, wahai Ummu Yusuf, engkau tidak akan terjangkit penyakit kecuali sakratul maut. Pipis Nabi obat. Pipis elu. Bu, ibu cinta sama bapak enggak? Pernah minum pipis bapak? Ada lagi, Nabi betul manusia sama kayak kita. Nabi juga makan sama juga Nabi bakal buang kotoran. Satu waktu Nabi buang kotoran, bumi terbuka, kotoran bumi kotoran Nabi dimakan bumi. Nah, lu siapa yang makan? Siapa? Lele aja ngelepain tuh. Lele aja nggak doyan. Jadi beda nggak kita dengan Nabi? Beda, karena Nabi semuanya ada di dalam bentuk kebaikan, tanpa ada cacat, tanpa ada sedikit pun celah pada diri Nabi Muhammad SAW. Kita mau cari kekurangan Nabi nggak bakal dapat, nggak bakal kita dapat. Coba lihat santri-santrinya Nabi, Malik bin Sinan, semua, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, mereka santri-santrinya Nabi yang paling luar biasa. Karena kedekatannya dengan Nabi, jaminannya akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Lah kita kan nggak dekat sama Nabi. Caranya seperti ini. Kita sholawat sama-sama, kita memperkenalkan diri kepada Nabi, kita harapan agar kita bisa masuk surga bersama Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kadang kita nih jadi umat kan suka tolol. Tahu tolol? Blow on. Tahu blow on? Kalau katanya orang Majalengka apa? Apa? Bahlul. Bahlul itu wali min auliyaillah loh. Kalau kalian dikata Bahlul, bangga kalian, amin gitu. Ini orang Bahlul nih, amin. Ya Bibi, Bahlul itu kan seorang wali min auliyaillah kan ya? Wali min auliyaillah, nantilah kita bahas. Kita ini kadang suka bodoh. Kadang kitanya mau sama Nabi, mau syafaat Nabi, tapi sunnahnya kita nggak pernah jalanin. Kan masuk kamar mandi setiap hari kita, betul? Masuk kamar mandi kaki kanan apa kiri? Masuk kamar mandi kaki, sebelumnya baca, jangan pernah masuk kamar mandi dua-duanya ngenggeledak paeh. Ini kan sunnah. Di dalam sholat ada nggak sunnah Nabi? Ada. Kalau kita terhitung rukunnya doang, gak bakal sholat kita diterima. Alhamdulillah Nabi ini baik sama umat, karena tahu akhir zaman umatnya hati sama pikiran gak bakal sampai kepada Allah. Model kayak kita, la ilaha illallah, padahal kita udah serahin diri sama Allah, udah janji nih sama Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya lillahi rabbil. Aku serahkan hidupku, matiku, sedekahku, zakatku, umrahku, hajiku, semua aku serahkan kepadamu ya Allah. Kunci motor ketinggalan di motor, kita ingat lagi sholat. Kompor belum dimatiin, kita ingat. Coba kira-kira yang begini dikatakan khusyuk atau enggak? Enggak bakal khusyuk. Kira-kira orang yang enggak khusyuk sholatnya diterima apa enggak? Tapi alhamdulillah karena di dalamnya ada sunnah Nabi, sholat kita insya Allah, dan saya hakul yakin sholat kita pasti diterima sama Allah. Alhamdulillah. Tuh, mau cari Nabi yang mana lagi coba? Tadi katanya Ustaz Gus Aldi udah banyak, ada yang Tugimin namanya Nabi. Kita mau pilih Nabi yang mana? Ada lagi Asep namanya. Udah dengar namanya Asep udah? Tadi Ustaz Gus Aldi udah nyampein Asep belum? Edi ya? Ada di Jakarta Asep Ustaz. Dagangnya dagang cendol. Saya tanya, Kang, Nabi kan dagang, Akang dagang Bib, dagang apa? Cendol. Oh, kalau Nabi kan juga apa? Miara kambing ya, ngembala. Akang ngembala juga, ngebala Bib, ngebala apa? Entok.
Lu mau ngaku nabi terserah lu. Lu mau ngaku malaikat Israel terserah lu. Yang saya mau bingungnya betul tadi kata Gus Ali, sholawatnya gue bingung. Kalau nama Nabi Muhammad tegap enak banget namanya. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya Allah kita semangat. Coba lu ganti Asep. Dan gak ada enak-enaknya itu nama. La ilaha illallah. Nabiur Rahman, Nabi yang penuh kasih sayang. Ayo dong, kita rubah hati kita. Jangan egois sama ke dirinya kita. Kita mau cuman amal sesuatunya untuk diri kita. Nabi ingat tiap hari nggak pernah doa buat dirinya, kecuali untuk umat Nabi Muhammad SAW. Nggak percaya? Ada satu riwayat Siti Aisyah radhiyallahu anha waradhaha, tatkala beliau sedang tidur bersama dengan Nabi. Nabi baru sampai tidur di sampingnya Siti Aisyah. Siti Aisyah tidur terlelap. Rasulullah begitu melek, Rasulullah udah nggak ada. Ternyata Rasulullah belum sempat dia tidur. Dicari sama Siti Aisyah, kemana ini Rasulullah? Dicari ke rumah istri-istrinya, nggak ada. Ternyata Rasulullah ada di dalam masjid. Ditungguin sama Siti Aisyah. Selesai Rasulullah salat, ditanya, ya Rasulullah, kapan engkau istirahat? Kapan engkau tertidur? Sejenak saja. Tutup matamu sebentar saja, istirahatkan sejenak. Apa jawaban Nabi? Ya Aisyah, jika Muhammad tertidur, bagaimana nasib umat Muhammad di yaumil qiyamah? Lalu apa yang kau lakukan ya Rasulullah? Setiap malam Muhammad harus menggelar sorban, sujud kepada Allah. Tidak kurang 1000 rakaat salat taubat di hadapan Allah. Ya Rasulullah, engkau manusia yang maksum, engkau tidak ditempel dosa, untuk apa di dalam bilangan taubatmu begitu banyak salatnya? Apa jawaban Rasulullah? Aku khawatir di akhir zaman ada umatku yang kembali kepada Allah sedangkan dosanya belum diampuni oleh Allah. Muhammad masih berharap salat taubat Muhammad dapat menambal taubat umat Muhammad. Kita yang bikin dosa, Nabi yang taubat. Kita yang bikin dosa, Nabi yang istighfar. Alhamdulillah kita sampai gini hari nggak pernah kekurangan dalam sedikit pun. Corona kemarin, alhamdulillah rezeki nggak ada yang Allah kurangin. Corona berapa tahun kemarin kita? 2 tahun. Jadwal Allah. Betul Gus? 125 jadwal. Ya. Batal semuanya. Kenapa? Gara-gara si Corona. Tapi alhamdulillah rezeki mah nggak ada yang kurang. Ada yang di PHK. Ada yang dagang udah nggak bisa lagi ada. Modalnya Allah ada. Tapi saya mau tanya, Allah masih baik sama kita? Baik gak sama kita? Pernah kelaparan 2 tahun? Sarapan masih? Makan siang? Sore masih nyemil singkong, ubi, ngopi masih? Malam masih makan? Malam tengah malam masih nyemil Indomie? Alhamdulillah kita nggak pernah kurang rezeki. Kenapa? Karena sudah ditalangi oleh Nabi. 7 hari Nabi nggak makan, ibu bapak, diganjal perutnya dengan batu, 1 batu keluar batu, sampai 7 batu. Sayyidina Umar mengatakan, wahai Rasulullah, kenapa engkau tidak mengatakan kepadaku jika engkau belum pernah makan selama 7 hari? Apa jawaban Rasulullah? Jika aku meminta, aku lebih berhak meminta kepada Allah. Namun apa yang kau lakukan sampai engkau menahan kelaparanmu ya Rasulullah? Ya Umar, aku ingin merasakan, aku khawatir umatku di akhir zaman ada yang kelaparan sedangkan aku tidak merasakan kelaparannya. Maka dari inilah Nabiur Rahmah, Nabi yang penuh kasih sayang. Sampai detik ini kita nggak pernah kelaparan. Alhamdulillah. Udah ditalangin oleh Nabi Muhammad SAW. Kita sholat nggak pernah dilemparin batu, kita nggak pernah lagi namanya sujud dalam keadaan dilemparin kotoran. Kenapa? Sudah ditalangin Nabi. Kita tinggal ngejalanin apa kehidupan kita. Semuanya ada di dalam kehidupan kita, ilmunya Nabi Muhammad SAW. Betul apa enggak? Di dalam hidup rumah tangga ada tuntunan Nabi. Ada. Istri harus hormat kepada suami, harus menghormati istri. Inilah tuntunan Nabi. Untuk apa? Menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah. Mau keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Contoh Bu, yang namanya perempuan itu harus kudu sabar. Pak, maaf. Yang namanya perempuan itu perasaannya diibaratkan sebagaikan cermin. Bagai cermin Pak.
Yang namanya perempuan, kita tahu nggak sih, kita punya cermin di rumah, punya cermin begitu bagus, kalau kita lagi ngaca bagus apa enggak? Coba bapak ambil batu, bapak lempar tuh cermin, hancur apa enggak? Bisa nggak dibagusin lagi? Nggak bakal bisa. Kalau disusun bisa, tapi nggak akan sempurna seperti awalnya. Begitulah perasaan seorang wanita. Jika seorang laki-laki sudah membuat hatinya hancur, pasti perempuan, wanita tersebut akan memaafkan seorang laki-laki. Tapi ingat, lukanya nggak akan pernah hilang sampai yaumil qiyamah. Betul nggak? Betul nggak? Saya nggak sentimen juga sama perempuan, saya belain perempuan kok. Tapi Pak, alhamdulillah Pak, kita di dalam rumah tangga semuanya ada ketentuan. Memang yang namanya perempuan ini repot di dunia. Ada satu pertanyaan, sahabat Nabi perempuan nanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kenapa sih jihad cuman buat laki-laki, sholat Jumat cuman buat laki-laki, kenapa nggak diwajibin untuk perempuan? Nabi bilang apa? Wahai sahabatku, nih dengar baik-baik nih. Nih perempuan yang begini, ini jawaban, ini pertanyaan yang paling istimewa nih. Ini pertanyaan yang paling istimewa. Ketahuilah wahai perempuan, kenapa kalian tidak diizinkan, tidak diwajibkan sholat Jumat, tidak diwajibkan jihad? Karena apa yang kalian urusi di dalam rumah itu adalah pahala sholat Jumat, itu adalah pahala jihad. Jauh kalian lebih baik di dalam rumah dibanding kalian harus menjalankan ibadah di luar rumah. Yang namanya perempuan bikin senyum laki-laki, alhamdulillah. Suami tersenyum karena Bapak sering senyum nggak kalau pulang kerja ngelihat istri? Lu takut amat Pak, ngomong yang benar. Kalau ngelihat istri pulang kerja seneng apa kagak? Banyak yang bilang kagak Bu. Ya gimana mau seneng, orang dari pagi sampai sore begitu aja keadaannya. Rambut dicepol, muka berminyak bisa goreng tempe, daster bolong dipakai, peniti atas, peniti samping, peniti bawah. Kesian bapak mau peluk, seneng kagak, tangan ketojos. Cintanya makin bersemi, bukan enggak lagi, yang namanya tetanus. Bu, kasih yang istimewa. Ya Bu ya. Suami kelihatan udah mau pulang kerja nih, udah rapi tuh Bu, udah dandan tuh. Ya, udah mandi, udah make up ya, rambut digerai. Suami pulang masuk rumah, assalamualaikum yang, waalaikumsalam. Sambil kibasin rambut, ayang mau minum apa? Terserah mau keluar kecoa kayak kutu, terserah. Yang penting niat nyenengin suami. Kudu sabar ngadepin suami. Kadang suami kalau udah akhir bulan tuh bawaannya ngotot, emosi naik. Betul nggak Pak? Ibu kudu sabar, jangan ngomongin duit-duit mulu. Pak duit. Yang namanya laki juga pasti bakal temperamen. Yang ditanya, Bu maaf, laki-laki itu syahwatnya di mata Bu, perempuan syahwatnya di telinga. Betul Pak, jujur Pak. Bu, kalau laki-laki ngelihat perempuan semok, demplon, istiqomah matanya. Subhanallah, 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 subhanallah. Kenapa? Karena matanya syahwat. Kalau perempuan, nih telinga, pastinya paling senang kalau dibisikin tentang cinta. Pak, ini malam bisikin ya Pak. Yang kamu tahu nggak dalamnya lautan? Cintaku lebih dalam dari lautan yang ada di dunia ini. Gak bakal bisa tidur Pak. Jujur kepikiran, suami gue sakit jiwa kali ya. Bu, kenapa sih saya kalau lagi ceramah hidupnya semuanya perempuan. Kenapa? Karena saya cintanya dengan perempuan. Istri saya perempuan, ibu saya. Kalau saya cinta sama laki-laki kan belok. Makanya inilah yang dikatakan ilmu itu sangat-sangat dibutuhkan bagi setiap orang yang bernafas. Cari ilmunya, cari gapai keridhaan Allah. Yang namanya istri udah paling gampang ikutin suami mah. Bib, suami saya ahli maksiat, bodoh amat. Yang penting istrinya yang baik. Bu, tahu Siti Asiyah? Tahu? Punya suami siapa? Emang ibu ada yang suaminya kayak Firaun? Nggak ada kan? Siti Aisyah dijadikan apa? Dijadikan bidadari surga. Buah apa? Kesabaran. Buah kesabaran ngadepin suami model Firaun, dijadiin bidadari surga.
Kalau suami bangun tidur udah ngamuk, kopi mana kopi? Sabar. Itu bagian malam itu. Begitu mau jalan kerja, ambil tangannya, cium tangan, fi amanillah sayang, semoga selamat sampai tujuan. Lama lu. Sabar. Mau masuk surga enggak? Begitu sore pulang ngelihat suami di luar hujan, motor masuk ke dalam rumah, blok rumah. Ambil kain pel sambil ngepel, di luar hujan ya. Mata lo buta. Sabar. Sabar. Harus kudus sabar. Daripada perang dunia diemin dah. Jalan ke dapur, masakin tuh air panas buat mandi, jangan disebor. Kayak kucing kawin. Ambilin mandi pakai air hangat. Selesainya keluar, ibu masak tuh, masak. Begitu malam gebrak meja lagi. Mana makan malamnya? Mau jadi bidadari sorga nggak? Sabar. Selesai makan sambil bawa nih sopnya nih. Sopnya dibawa ya. Panas-panas ini yang, ya Allah nggak sabaran bener, kayaknya lagi lapar banget ini. Makan bareng-bareng, sendokin nasinya, ya, sendokin nasi ini. Jangan dimakan duluan sama ibu. Yang ke pasar siapa? Istri. Yang masak? Yang makan? Bohong kalau suami duluan mah. Sekarang banyaknya istri yang duluan makannya. Kalau mau makan pun kalau suami ada di rumah. Kalau suami nggak ada di rumah, makan nggak apa-apa. Kalau suami ada di rumah, yang kita makan bareng yuk. Sendokin nasinya, lauknya dideketin, itu sunnahnya. Udah selesai makan, bikinin kopi, biarin nih suami ngopi di luar sambil nyemoking. Betul nggak Pak? Jangan dikata apa-apa. Ibu ambil remote, nonton sinetron, silahkan. Nonton sinetron nggak apa-apa. Lagi nonton sinetron suami masuk, lo sinetron mulu lu, berita. Mempertahankan untuk dapat cur sambil tiduran tuh di pundaknya suami, sambil pijitin, ayang dari pagi kok marah-marah mulu siang, kenapa siang? Bawel lu. Masuk kamar, ibu ambil kain, ambil apa? Sapu lidi. Ya. Kibrasin tempat tidur. Sambil baca sholawat, baca qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati. Kenapa tempat tidur kalau 1 jam kita nggak tidurin tuh jin pada tidur di tempatnya. Di tempat kita jin pada tidur. Jadi kalau nggak dikibrasin dulu, ibu, bapak tidur, ya udah tidur bareng sama jin tuh berarti. Ya, dikibrasin dulu. Selesai dikibrasin lagi, dikibrasin, suami masuk, lama kok ngantuk. Tidur dia tuh di sampingnya, ya. Bagi baru mau pules, ibu udah capek banget. Tiba-tiba elus belakangnya. Elus, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallam. Jangan dicubit. Dari tadi lu bikin siksa gua lu. Elus, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallam Muhammad. Ibu bangun, jalan ke dapur, ambil tali rapiah, jiret leher bapak. Jangan ya, nggak begitu, nggak. Harus kudus, sabar. Insya Allah kita punya keluarga, semua keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya Rabbal. Kita minta juga kepada Allah, mudah-mudahan guru-guru kita Allah panjangkan umur, sehat afiat. Allah berikan keistiqamahan, Allah angkat derajat setinggi-tingginya. Amin ya Rabbal. Saya mau ngasih ijazah, mau pembuka segala bentuk kebaikan. Mau nggak? Rezekinya baik, kehidupannya baik, rumah tangga alhamdulillah. Saya baca, ntar ikutin ya. Ya Rabbi salli ala Muhammad waftah minal khairi kulla mughlaq. Ya Rabbi salli ala Muhammad
وافتح من الخير كل مغلق يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق. Sebagaimana kami dijazahkan oleh guru-guru kami, maka salawat ini kami ijazahkan pula kepada antum semua. Tahu enggak? Dibacanya kapan? Habis subuh 10 kali, habis asar 10. Insyaallah mudah-mudahan semua kebaikan Allah buka. Amin ya rabbal. Yuk sama-sama kita angkat tangan ke hadapan Allah, kita minta berkah salawat syifa. Mudah-mudahan yang punya penyakitnya diangkat sama Allah. Ya, yang dalam keadaan hatinya dalam keadaan gundah, Allah berikan ketenangan, Allah berikan kesenangan hatinya. Amin ya rabbal. Allahumma salli ala Muhammadin wa dawaiha wa nuril wa dhiyaiha wa ala baca semua sama-sama. Allahumma salli ala ba'lana ya Rabbullah. Lagi gembor-gembornya semua keuangan 2023 pastinya katanya akan adanya resesi. Insyaallah mudah-mudahan ya Rabb, berkah Maulid Nabi di malam ini jangan kau cabut keberkahan dari negeri kami ya Allah. Buka rezeki kami yang besar, yang banyak, yang halal, yang tidak akan pernah menjadi fitnah sampai dunia maupun akhirat. Amin ya Rabbal. Dan kita minta kepada Allah mudah-mudahan kita tidak berbuat zalim kepada orang lain. Dan kita minta juga kepada Allah mudah-mudahan jangan ada orang yang ingin berbuat zalim kepada kita. Dan jika ada orang yang berbuat zalim kepada kita, Allah hancurkan mereka dengan kezalimannya. Amin ya Rabbal. Allahumma salli ala wa ashghirin Say
Ya Rabbi bil ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وعمتنا في طريقتهم والمعافاة من الفتن يا ألب ألوي الشفاعة يا ألب ألوي الشفاعة يا ألب ألوي الشفاعة كل قربة تنجلي بكم بكل حل الولاية كل حاجة قضي كل حاجة قضي كل حاجة قضي درك يا حل المدينة درك يا حل المدينة درك يا حل المدينة يا تريم أهلها يا تريم أهلها يا تريم أهلها واعف عنا يا كريم واعف عنا رحيم يا فارج الحم يا كاشف الغام يا من لأبدي يغفر ويرحم دعوهم سبحانك اللهم تحت في السلام وآخر دعوانا عن الحمد لله رب kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya billahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.